Selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Semua sehat ya? Teman-teman sudah siap untuk belajar pagi ini? Nah, sekarang kita akan belajar di tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, muatan pembelajaran PPKN. Silahkan disimak ya. Di dalam muatan pelajaran PPKN, kita masih mempelajari tentang sila Pancasila, di mana di pembelajaran ini kita akan belajar tentang makna hubungan simbol dengan sila ketiga Pancasila. Simbol sila ketiga Pancasila yaitu pohon beringin. Pohon beringin melambangkan makna bahwa negara Indonesia dapat mengayomi rakyatnya yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan budaya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang makna filosofis pohon beringin. Yang pertama, pohon beringin mempunyai akar yang melambangkan keragaman suku bangsa, budaya, ras, etnis, dan agama di Indonesia. Yang kedua, pohon beringin mempunyai batang yang kokoh, tinggi, besar. Itu melambangkan bahwa negara Indonesia sebagai negara yang kuat. Kemudian yang ketiga, pohon beringin mempunyai daun yang rindang, melebar, melambangkan bahwa negara Indonesia merupakan tempat bernaung yang dapat mengayomi seluruh rakyatnya. Nah, ini adalah makna filosofis pohon beringin. Nah, arti penting persatuan dan kesatuan adalah sebagai alat untuk menyatukan beragam perbedaan yang ada di negara kita tercinta Indonesia. Selanjutnya, makna pengamalan sila ketiga Pancasila adalah yang pertama, mampu menempatkan persatuan dan kesatuan sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Makna yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan makna yang terakhir adalah memajukan pergaulan demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ini tadi adalah tentang makna pengamalan sila ketiga Pancasila. Nah, selanjutnya, setelah kita mengetahui makna pengamalan sila ketiga Pancasila, tentunya kita akan mempelajari tentang bagaimana cara penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini Ustadz memberikan beberapa contoh sikap yang mencerminkan sila ketiga Pancasila. Nah, contoh sikapnya apa saja? Yang pertama adalah mengikuti upacara bendera dengan tertib. Kemudian yang kedua, mengikuti kegiatan gotong royong. Yang ketiga, tidak bertengkar dengan temannya. Kemudian contoh yang keempat, memakai dan mencintai produk-produk dalam negeri. Kemudian yang kelima, menghormati teman yang berbeda ras dan budaya. Kemudian contoh yang keenam, bangga untuk menjadi warga negara Indonesia. Kemudian contoh yang ketujuh, kita bersikap untuk tidak sombong. Kemudian yang kedelapan, menghormati guru dan teman. Kemudian contoh sikap yang kesembilan, ikut serta dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar kita. Kemudian contoh yang ke-10, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan contoh sikap yang ke-11, yaitu saling menyayangi, menghormati, bekerja sama dengan anggota keluarga. Nah, tentunya contoh sikap yang lainnya masih banyak. Di sini Ustadz hanya memberikan
beberapa contoh yang mencerminkan sila ketiga Pancasila. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang sikap sesuai dan tidak sesuai sila ketiga Pancasila di lingkungan sekolah. Tentunya kita harus tahu mana sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila atau sikap yang tidak sesuai sila ketiga Pancasila. Tentunya masih di lingkungan sekolah kita. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang contoh sikap baik atau sikap yang sesuai yang mencerminkan nilai persatuan di lingkungan sekolah. Contoh sikapnya adalah yang pertama, bermain dan belajar bersama semua teman tanpa membeda-bedakannya. Kemudian yang kedua, gotong royong membersihkan kelas dan sekolah. Kemudian contoh yang ketiga, mengikuti upacara bendera. Kemudian contoh yang keempat, menghindari perilaku yang dapat mencemarkan nama baik sekolah. Kemudian contoh yang kelima, mencintai dan saling menghormati antar teman dan juga gurunya. Kemudian contoh sikap yang keenam, yaitu mengutamakan kepentingan sekolah. Nah, ini adalah beberapa contoh sikap yang sesuai dengan nilai persatuan di lingkungan sekolah. Kemudian, setelah kita belajar tentang contoh sikap baik atau sikap yang sesuai, selanjutnya kita akan belajar tentang contoh sikap yang tidak baik atau yang tidak sesuai dengan nilai persatuan di lingkungan sekolah. Contoh sikapnya apa? Yang pertama, sering datang terlambat dan juga suka membolos dari sekolah. Kemudian yang kedua, saling mengejek dengan temannya dan juga membeda-bedakan antar teman. Kemudian contoh sikap yang ketiga, membuang sampah sembarangan dan mencoret-coret dinding sekolah. Nah, ini adalah beberapa contoh sikap yang tidak sesuai dengan nilai persatuan dan lingkungan sekolah. Tentunya, contoh sikap yang tidak sesuai ini harus kita hindari. Nah, teman-teman, ini adalah pembahasan di materi pembelajaran PPKN.